Shalom, selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Di Minggu Raya pagi ini kita datang di tempat ini semua bukan karena kita kuat dan gagah, bukan karena kita mampu, semua karena kasih kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Masih diberi kesempatan untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Di pagi hari ini mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan, menyembah Dia lewat puji, pujian, dan pengagungan. Kita akan angkat satu pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini.
Pagi ini kami bersama dengan umat-Mu merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kami, sehingga sungguh kami boleh mengalami hadirat-Mu yang kuat melawat setiap kami di pagi hari ini. Kami ingin mempersembahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Dalam kehidupan kita seringkali di sekeliling kita mengecewakan hati kita. Semua di luar kendali kehidupan kita. Seringkali semua itu menjadi akar kepahitan diri kita. Semua jadi masalah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Membawa segala pergumulan kita, masalah kita. Kita letakkan segala sesuatu masalah kita di kaki Tuhan. Biar segala sesuatunya Tuhan yang ikut turut campur tangan. Membebaskan kita dari semua masalah dan memberi kita kelegaan. Mari kita angkat satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Karena hanya doalah yang dapat memberi kita kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan doa saat ini, kita akan angkat pujian, doa mengubah segala sesuatu.
mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh mencurahkan segala isi hati kami kepada Tuhan. Betapa Tuhan sangat baik dalam setiap perjalanan hidup kami. Penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan curahkan di dalam hidup setiap kami. Sehingga di pagi hari ini kami tidak kekurangan segala sesuatu, kami meyakini semua itu berasal daripada Tuhan. Dan pagi hari ini di tengah-tengah rasa syukur kami ingin menopang dan membawa saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka. Saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami mohon pagi hari ini, Tuhan menjamah anak-Mu, sehingga kesembuhan dan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan turun mengalir, menguatkan tubuh, jiwa, dan rohnya, boleh mengalami sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Saudara kami yang bergumul dengan rumah tangga, dengan pekerjaan, kami juga membawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan terulur memberi kelegaan, memberi jalan keluar, sehingga keluarga-keluarga jemaat di tempat ini boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam situasi pandemi dengan studi dan pekerjaan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menolong dan memampukan anak-anak kami tetap dapat belajar dengan baik karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada anak-anak kami. Kami menyerahkan pembangunan Wisma Sinode ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan kirim orang-orang untuk boleh ambil bagian di dalam pembangunan Wisma Sinode, dan kami percaya pada waktunya nanti akan selesai sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa di bulan misi ini, kami ingin serahkan untuk pelayanan-pelayanan misi, baik PIPKA maupun Radio Iktus, MDS, dan juga lembaga-lembaga lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, sehingga saudara-saudari kami dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, Injil semakin diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang mendapatkan anugerah keselamatan. Demikian juga kami sebagai warga gereja, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kami juga diingatkan bahwa setiap kami juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mewartakan kasih dengan konteks di mana kami tinggal. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon hikmat marifat-Mu Tuhan anugerahkan kepada kami di tengah-tengah keterbatasan dan kesederhanaan kami. Kami juga dimampukan mewartakan kabar sukacita kepada saudara-saudari kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan rancangan-rancangan program gereja kami ke dalam tangan Tuhan, baik program jangka panjang maupun jangka pendek ke dalam tangan-Mu. Kami mohon hikmat marifat Tuhan beri kepada majelis, departemen terkait dan komisi, agar kami dapat melakukan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga jemaat terberkati dan kami boleh tumbuh bersama-sama iman kami di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami juga ingin serahkan setiap kami yang hadir ke dalam tangan Tuhan. Kami terus mohon berkat penyertaan Tuhan turun atas setiap kami.
Mampukan setiap kami terus bertumbuh iman kami semakin dewasa ke arah Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, agar keluarga kami menjadi teladan dan berkat iman bagi saudara-saudara kami yang lain, karena keluarga kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya, jikalau ada di antara kami yang hadir, Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan secara pribadi, maka kami juga percaya ketika kami meletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, kami merendahkan hati kami hanya mengarahkan mata batin kami kepada Tuhan Yesus, maka kelegaan jalan keluar akan Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Terima kasih di pagi hari ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan setiap kami di pagi hari ini ke dalam tangan Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk memberikan asupan makanan untuk kerohanian kita. Kita akan memuji Tuhan, sabdane Gusti mesti bakal ana dengan kita akan medle eling-eling manungsa bakal mati. sebagian dari sabda firman Tuhan di pagi hari ini untuk membuat kami semakin lebih kuat dan kokoh di dalam pengiringan
hidup kami kepada Kristus, sehingga di tengah-tengah masa penantian yang Tuhan beri dan anugerahkan, kami sungguh-sungguh serius menghidupinya. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, yang tinggal di dalam hati kami, yang akan menolong untuk memahami akan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan, diperbaharui lewat sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mendengar satu informasi dari orang lain, bukan dari sumber yang utama, maka berita itu bisa ditambahi ataupun berita itu bisa dikurangi. Berita itu bisa benar, tetapi juga berita itu bisa salah. Bahkan kadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataan realita yang ada, yang kita sampaikan kepada orang lain. Perlu kejelasan, perlu komunikasi, perlu cross check di dalam kehidupan ini, sehingga informasi-informasi yang kita dapat adalah informasi yang benar-benar akurat, informasi yang benar. Jangan kita berkata-kata orang, lalu kita sudah memegang itu sebagai satu kebenaran. Lewat firman Tuhan di pagi hari ini, ketika hari Kamis kemarin kita merenungkan tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga, dan kita memahami bersama-sama berarti tugas di dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa itu sudah selesai sempurna, dan kita tinggal menikmati kasih kemurahan Tuhan dengan beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan sebelum Tuhan naik ke surga, di kitab Injil Matius yang kita renungkan bersama-sama, maka Tuhan Yesus menegaskan, berbicara langsung kepada para murid. Berarti itu sumber utama, Tuhan sendiri yang berkata kepada para murid dan juga berkata kepada kita di pagi hari ini, agar kita tidak menjadi bimbang, agar kita tidak menjadi ragu. Yang pertama yaitu kepadaku, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan ini sangat penting bagi kita
orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan kata orang, tetapi kata Tuhan sendiri bahwa Ia diberi segala kuasa di surga. Kita tahu bahwa surga itu adalah menunjukkan satu tempat di mana Allah bertahta. Allah tinggal di dalamnya. Dan di surga adalah tempat orang-orang yang saleh, orang-orang yang sungguh-sungguh serius kepada Tuhan dan juga segenap malaikat untuk memuliakan akan nama Tuhan. Dan di tempat di mana Allah bertahta di sana, maka dituliskan bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas atas segenap penghuni surga. Kalau Tuhan Yesus punya otoritas penuh atas surga, maka dengan kata lain Dia adalah pemilik daripada surga. Dan siapakah pemilik surga itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Yang kedua, bumi di mana tempat kita berpijak, segala kuasa, segala otoritas, segala sistem pemerintahan, segala apapun yang ada di dalam atau di bumi ini itu berada di bawah otoritas Tuhan Yesus. Kalau bumi yang kita pijak ini adalah di bawah kuasa otoritas Tuhan Yesus, maka ketika kita beriman kepada Kristus, iman kita adalah iman yang benar karena Dia adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa atas surga dan atas bumi. Atas makhluk ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan penegasan apa yang disampaikan sendiri oleh Tuhan, maka mengajak kita, saya dan Bapak, Ibu, Saudara, untuk semakin diyakinkan, atau dengan kata lain, membuat kita tidak menjadi ragu-ragu lagi di dalam kita mengiring Tuhan secara lebih sungguh-sungguh dan secara serius kepada Tuhan. Mengajak setiap kita untuk semakin menundukkan hati dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa menentukan segala sesuatu, yang punya kuasa atas segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Kepada siapa hati kita akan melekat? Di dalam pengiringan kita dengan hari-hari dan waktu-waktu yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kita. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, Ia yang memiliki kuasa penuh atas surga dan atas bumi. Terhadap Allah yang demikianlah tentunya kita senantiasa boleh menyembah, mengagungkan, dan meninggikan, tidak main-main kepada siapa kita menyembah di dalam kehidupan yang kita jalani. Bapak, Ibu, dan Saudara, sepengetahuan saya ketika orang-orang dihubungi untuk menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan yang ada, hampir 100%
Tidak ada orang yang menolak untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan di mana di situ dia mendapatkan kedudukan, dia mendapatkan penghormatan, penghargaan, dan juga tidak sembarang orang bisa menduduki jabatan itu. Tidak hanya asal comot, tidak hanya asal kenal, tetapi sudah mengalami seleksi sedemikian rupa sehingga itu adalah orang-orang pilihan yang dianggap mampu dan tepat menduduki satu jabatan di dalam pemerintahan. Di dalam kehidupan di dunia ini, ketika presiden meminta tolong kepada orang-orang untuk ambil bagian mengelola pemerintahan yang ada, orang dengan serius, orang dengan antusias menyambut akan tanggung jawab yang dipercayakan kepada setiap mereka pribadi lepas pribadi. Terlebih-lebih kita ini dipilih dan diutus bukan hanya sekedar orang nomor 1 di Indonesia. Kalau kita melihat atau mengukur dengan strata dan kedudukan, maka Allah adalah satu pribadi nomor 1 di seluruh dunia. Dan Allah yang memiliki kuasa dan otoritas yang luar biasa itu memberikan kepercayaan kepada setiap kita untuk ambil bagian memberitakan kabar sukacita atau Injil kepada orang-orang lain agar mereka juga mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Satu kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita semua, siapa kita? Kita sering berkata kita lemah, kita terbatas, kita sudah lansia, kita minim pengetahuan kita. Tetapi dengan segala kesederhanaan yang kita punya, Allah mempercayakan tugas yang sedemikian mulia, dipercayakan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau orang diminta tolong oleh presiden, tidak hanya presiden, mungkin Pak Camat saja, Pak Bupati saja, sudah satu kehormatan tersendiri dan kita melakukan dengan sebaik mungkin. Bagaimana ketika Allah yang meminta kepada kita untuk ambil bagian pelayanan, mewartakan akan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau dalam kehidupan kita bersama-sama, orang biasanya tinggal kasih tugas, tanggung jawab, ditinggal, lalu orang bekerja ketika selesai, dilihat hasilnya baik atau enggak, dinilai. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak hanya demikian. Ia menuntun kita, mengarahkan kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita mengerjakan, itu pun Tuhan tuntun. Satu langkah demi langkah seperti orang tua yang menuntun kepada anaknya yang masih kecil. Nuntun satu demi satu agar kita menjadi mengerti, paham, melakukannya. Dan perintah yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita di dalam pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20 itu dibagi menjadi dua secara garis besar kalau saya mencoba melihatnya. Yang pertama yaitu perintah beritakan kabar sukacita kepada banyak orang agar mereka menjadi percaya sampai kepada ke ujung bumi.
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi memberitakan Injil agar orang lewat pemberitaan yang kita sampaikan, pengetahuan mereka dibukakan, lalu kemudian mereka percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Bagaimana membuat orang lain bisa percaya kepada Kristus? Maka kita diajak bersama-sama untuk membuka wawasan, menjelaskan kepada orang lain secara sederhana agar orang lain menjadi mengerti dan percaya kepada Kristus. Untuk bisa membuka wawasan, pengetahuan, pemahaman sehingga kemudian menghasilkan iman, maka tidak ada cara lain di dalam diri kita sendiri harus memiliki wawasan yang benar. Di dalam diri kita sendiri harus memiliki iman yang benar, di mana kita bisa memiliki wawasan yang luas dan benar, dan memiliki iman yang benar yang akan kita tularkan, yang akan kita bagikan. Tidak ada cara lain selain lewat perenungan firman Tuhan. Kalau kita berkata mata saya terbatas untuk baca tulisan kecil, sudah tidak bisa. Kita bisa gunakan kemajuan teknologi aplikasi Alkitab yang ada dengan audio. Jadi cukup kita mendownload, lalu kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan dibacakan oleh seseorang persis seperti apa yang ada dalam Alkitab, dan kita bisa mendengarkannya. Atau kita bisa pakai Android yang kita punya, kita perbesar sesuai dengan kapasitas kemampuan mata kita, sehingga kita bisa membaca lebih leluasa akan firman Tuhan. Setiap kita harus punya asupan makanan yang benar, bukan kata orang, tetapi kata firman Tuhan yang mengubah pemahaman kita. Lalu kita juga mengimani, memiliki pemahaman yang benar, lalu baru kita bagikan kepada orang lain. Sehingga berita yang kita akan bagikan pasti berita yang mendatangkan berkat, akurat, karena itu berasal daripada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa lakukan di zaman sekarang dengan situasi kondisi pandemi yang ada, kemajuan teknologi yang ada, kita bisa gunakan lewat status kita. Selama ini secara umum orang bisa menggunakan HP, Android yang kita punya. Selama ini status apa yang kita tuliskan ketika kita membuka WA kita, di grup-grup WA yang kita punya, dari grup mungkin teman-teman TK, teman-teman SD, pekerjaan, teman-teman gereja, dan seterusnya. Dari grup-grup yang ada, berita apa yang kita bagikan, status yang kita tulis di dalam WA kita, di dalam Facebook kita, di dalam Instagram kita, apa yang kita tuliskan, yang kita torehkan di sana. Kita bisa menggunakan itu untuk menyampaikan kabar sukacita. Kita mendapat berkat apa lewat perenungan firman Tuhan, ambil satu ayat yang menjadi rema kita, lalu kita tulis masukkan dalam status, entah WA, entah Facebook, entah Instagram. Dan ketika orang melihat dan membaca status yang kita punya, mereka terberkati, mereka menjadi mengerti, mereka menjadi paham tentang kekristenan.
Justru sekarang terbolak-balik. Sesuatu yang rahasia, sesuatu yang pribadi, yang mestinya hanya kita sendiri yang tahu, tetapi karena mungkin tidak punya wadah untuk berbagi dan curhat kepada orang lain, lalu statusnya ditulis tentang kemarahan, unek-unek isi hati, masalah keluarga, dan seterusnya. Justru dimasukkan di dalam status-status Facebook, WA, dan seterusnya. Bukan menjadi berkat bagi orang lain, tetapi justru membuat orang lain menjadi mengerti situasi dan kondisi kita yang sedang tidak baik, yang sedang rapuh di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk menyampaikan, untuk mewartakan kasih Kristus. Apakah lewat pertemanan kita, persahabatan kita, kita gunakan untuk mewartakan akan kabar sukacita. Yang kedua, tidak hanya sekedar mewartakan, memberi pengajaran, memberi pengetahuan, membuka wawasan, tetapi firman Tuhan memberikan tugas kepada kita, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang kedua, kita diajak bersama-sama untuk menjadi teladan iman. Tidak hanya sekedar teori seperti seorang guru yang memberikan pengajaran kepada murid-murid, setelah selesai memberikan pengajaran, maka selesai tugasnya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membimbing orang yang sudah percaya itu menjadi dalam tanda petik anak rohani kita, di mana kita sebagai orang tua rohani menjadi teladan iman di dalam kehidupan kita dari hal-hal yang sederhana dan konkret. Orang bisa melihat, merasakan bahwa kita tidak hanya sekedar menjadi pengajar, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Ajarilah mereka melakukan. Kita melakukan lalu kita menuntun orang lain untuk melakukan firman yang sama yang kita imani. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Bagi kita yang punya toko, ketika kita menuliskan satu tulisan di kaca, tidak bisa memberi nota kosong. Dengan kata lain berarti kalau dia belanja di toko kita, maka kita yang buat nota. Lalu nota itu diberikan kepada orang yang beli dan ia membayar sesuai dengan tulisan yang ada. Meskipun itu sesuatu yang sederhana, tetapi itu mengajarkan kepada orang lain bahwa kita sedang belajar jujur. Orang lain akan percaya kepada kita karena kita jujur akan apa yang kita lakukan. Sehingga kalau orang lain melihat nota dari toko kita, mereka akan percaya bahwa ini pasti benar-benar dari toko kita dengan nominal, dengan nilai sesuai yang ia beli dan ia bayarkan. Dengan demikian orang akan menjadi percaya kepada setiap kita. Sesuatu yang sederhana tetapi itu memberikan satu contoh teladan yang baik. Sudah menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Jangan seperti calo. Dia menawarkan perjalanan ke satu tempat, tetapi ketika kemudian bis itu, pesawat itu, kereta itu berangkat, maka calo tetap ada di tempatnya. Dia tidak ikut pergi dengan apa yang ia tawarkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita ingin orang benar-benar respek dan sungguh-sungguh mau mendengar tentang kabar sukacita yang kita beritakan, maka harus disertai dengan satu tingkah laku, satu tindakan yang konkret di dalam kehidupan kita, sehingga perkataan dan perbuatan itu sejalan, senafas. Meskipun mungkin kita belum 100% bisa melakukan firman itu, tetapi paling tidak ada usaha yang kita lakukan. Di dalam kehidupan ini yang paling sangat sederhana bisa kita lihat adalah lewat cerminan anak-anak yang kita besarkan. Anak-anak seperti apa yang kita besarkan sebenarnya itu bentuk cerminan dari diri kita. Karena anak-anak dia tidak hanya sekedar mendengar pengajaran setiap hari yang kita sampaikan, tetapi juga mencontoh dan menteladani apa yang kita lakukan. Jangan-jangan ketika anak kita melakukan kesalahan lalu kita marahi, tetapi kita lupa untuk mengoreksi diri bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak-anak itu ia mencontoh akan diri kita. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak hanya sekedar menjadi pengajar di dalam kehidupan ini. Seperti garam, meskipun jumlahnya sedikit dan tidak kelihatan apa yang ia kerjakan dan ia lakukan, tetapi ia menyatu, memberi rasa atas masakan yang kita buat. Demikian juga di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, mari kita memberi warna di dalam dinamika kehidupan yang kita jalani. Nilai-nilai kerajaan Allah kita tunjukkan sedemikian rupa sehingga orang dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan dan contoh yang bisa kita lakukan dan hidupi di dalam mewartakan kasih Tuhan dan menghidupi, menjalani firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, yang menurut saya inilah yang menjadi pendorong, yang menjadi semangat, gairah di dalam pengiringan melakukan tugas, yaitu ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku atau Allah atau Tuhan Yesus menyertai kamu, menyertai saudara-saudara senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Sekali lagi saya mengulang, Allah yang punya otoritas di surga dan di bumi. Allah yang punya kuasa sedemikian rupa yang mengutus kita, itu adalah Allah yang menyertai setiap kita secara real, menuntun, membimbing, mengarahkan lewat Roh Kudus-Nya, bahkan memberi kekuatan kepada kita dan pertolongan kepada kita. Allah ada dan hadir, dan penyertaannya itu Tuhan katakan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melakukan misi Allah ini, kita tidak sedang berjalan sendiri. Kita tidak sedang melakukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi puji syukur kepada Tuhan,
ada Allah yang maha segala-galanya itu yang hadir, yang menolong, yang menuntun dan memampukan setiap kita. Bahkan di tengah-tengah situasi yang kritis, di tengah-tengah hal yang sepertinya mustahil, tetapi ketika kita memohon dan berseru kepadanya, Allah tidak pernah meninggalkan akan setiap kita. Oleh karena itu, mari kita terus mengarahkan hati kita dan hidup kita kepada Kristus. Karena Allah sendiri yang berkata, Allah sendiri yang berjanji, maka Allah sendiri juga yang akan menepati bahwa Allah akan menyertai kita senantiasa. Pegang itu menjadi dasar iman keyakinan kita di dalam mengiring dan melakukan tugas, sehingga kita punya satu kekuatan, sehingga kita punya satu semangat. Karena yang menjadi backing kita, yang mendampingi kita, yang menuntun kita adalah Allah yang punya surga dan punya bumi. Amin. Mari kita tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan terus menyingkapkan iman kami. Betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang punya otoritas. Betapa kami tidak mengucap syukur di tengah-tengah keterbatasan, kelemahan, dan seringkali kegagalan yang kami lakukan. Allah mempercayakan tugas yang mulia kepada kami. Dan Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Kami diajari untuk memberitakan, tetapi sekaligus kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Betapa kami tidak mengucap syukur kepada Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sendiri berjanji bahwa Tuhan yang akan menyertai senantiasa. Itu berarti setiap waktu, setiap saat, dimanapun kami berada, Tuhan ada dan Tuhan hadir. Itulah yang menjadi kekuatan, semangat, sukacita kami. Mampukan kami boleh menghidupi setiap firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar semangat mewartakan kasih Kristus menjadi gaya hidup setiap jemaat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Lewat korban syukur kita akan serahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayat Alkitab yang mendasari persembahan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan serahkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami masih sehat, selamat, hidup hingga sampai saat ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Berkati kami Tuhan di pagi hari ini, kami menyerahkan korban syukur kami kepadamu. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar layak kami persembahkan di hadapan Tuhan. Dan berkati agar persembahan kami ini bisa
berguna, bermanfaat bagi pelayanan di sekitar kami untuk memperluas Injil di mana Tuhan tetapkan kami. Berkati untuk majelis yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, Tuhan taruh roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan pulang membawa damai dengan sukacita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita akan menebarkan kasih, kebenaran firman Tuhan. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya lewat kebaikan kita. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan pulang dengan damai sukacita. Kita akan pujikan Kusuka mengabarkan. Hati kami memohon berkat Tuhan dicurahkan kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan untuk Pak Ridwan Sitanggang, Saudara Guntur Sagala, Ibu Turnip, Ibu Maeva Mandagi, dan juga Ibu Yuni ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan melimpahkan dengan kesehatan, Tuhan memberkati pekerjaan dan juga keluarga yang dibangun. Kami menyerahkan masa depan Guntur ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rancangan-rancangan yang baik atas setiap anak-anak-Mu ini dan mampukan setiap hamba-hamba-Mu ini boleh menangkap akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Terus tambahkan hikmat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tambahkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu semakin hari, semakin melekatkan hatinya kepada Tuhan, Allah yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesegaran, kami boleh mendapatkan anugerah kepercayaan. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mampukan setiap kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu, sehingga lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan,
lewat berkat yang mengalir dalam ribaan kami dimampukan memuliakan akan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.